Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya membacakan pantun, nggih. Nah, air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberi salam kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk acara diseminasi budaya positif. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Ahmad selaku Waka Kesiswaan, kemudian yang saya hormati semua Bapak Ibu guru, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya mulai, saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya. Di sini adalah acara diseminasi, itu salah satu tugas dari CGP Angkatan 9, dan di sini saya nanti hanya sekedar akan sharing ilmu yang sudah saya dapatkan di modul 1 ini tentang budaya positif ke teman-teman. Di sini saya sama sekali tidak ada bermaksud menggurui, nggih, hanya untuk sharing saja, dan nanti mungkin kita bisa tukar pikiran tentang nanti apa yang kita dapatkan di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, nggih. Biar fresh, walaupun tadi kita udah senam, tapi di ruangan ini biar kita apa yang nanti mau kita jalani agak inilah. Nah, ice breakingnya di sini tidak saya tampilkan apa-apa, tidak ada senam. Ini senam otak lah, bukan senam raga ya. Senam otak yang dibutuhkan hanya fokus saja. Fokus Bapak Ibu semuanya. Nanti apa yang saya katakan nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya. Sedikit matematika tetapi tidak ada rumusnya. Nah, fokus nggih? Fokus. Semuanya fokus ya? Ya. Saya memberikan clue, kata kuncinya. Kata kuncinya bumi itu bulat. Clue-nya itu ya. Fokus, kata kuncinya atau clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke? Saya beri contoh. 100 tambah 1 itu 2. Contoh lagi ya. 100 ditambah 8 itu 4. Jangan lupa, clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke? Siap ya? Menjawab ya? Nah, sekarang kalau udah ada yang bisa jawab aja nggak apa-apa. Salah tidak masalah, tidak masuk penilaian. Oke, siap? 100 tambah 100? 4. Oke, 4. Kemudian 60 ditambah 90? 4 ya, oke. Yang belum jawab? 60 tambah 90? 1, 2, 3, 4. Ya, oke. 1000 ditambah 90? 5 ya, oke. Berarti kira-kira apa? Tadi clue-nya itu bumi itu bulat. Jadi yang kita hitung yang bundar-bundar, yang bulat-bulat begitu ya. Oke, itu senam otak sedikit biar kita pemanasan begitu ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ini yang akan kita kupas ya, tentang apa yang sudah kami dapatkan di modul 1 yaitu budaya positif. Di dalamnya itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bukan prostitusi ya. Nah, next. Sebelum masuk ke situ, mungkin sedikit ini saya share tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita guru itu adalah petani. Sekolah ini adalah lahan. Dan siswa kita itu adalah benih. Jadi kalau misalnya kita mengibaratkan kita petani ya.
mau nanam jagung nih. Biasanya kalau menanam jagung kita kan satu bungkus benih itu kan yang biji jagungnya itu kan satu bungkus sama ya. Kemudian kita taruh di lahan yang sama persis dengan perlakuan yang sama persis dari pemberian pupuk, pengolahan lahan, kemudian pemberian air itu kan persis sama dalam satu lahan yang sama. Tapi kita sering lihat ya tumbuhnya beda-beda kan. Ada yang dengan cepat gitu ya, dengan berapa bulan, ada yang udah tinggi, ada yang masih segini. Nah itulah gambaran siswa kita menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tuh nggak bisa maksa nih, karena mereka memang beda-beda gitu loh. Walaupun ditanam di lahan yang sama, kita gurunya juga sama gitu ya. Kemudian ternyata bibit mereka, apalagi berdasarkan latar belakang keluarga juga berbeda-beda. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, next. Kemudian ini belum. Nah, itu. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing tadi penjelasan tadi. Kemudian di sini tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Malah kadang bahagia yang setinggi-tingginya disuruhnya seperti itu. Ya, bahagia yang setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Ya karena anak itu dari bakat yang berbeda-beda gitu ya. Dari latar belakang yang beda-beda, maka kita tugasnya itu menuntun. Ya, menuntun mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Karena anak-anak kita kan memang butuh bimbingan. Kemudian yang jelas anak-anak kita itu hidup berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya mungkin anak-anak yang biasa hidup di tepian pantai, ya para nelayan, itu kulturnya itu beda sama yang di pegunungan, gitu ya. Mungkin yang daerah pantai biasa mungkin jadi nelayan dan sebagainya agak keras, mungkin dia pantang menyerah gitu ya. Jadi nggak bisa kita samain dengan yang hidup di pegunungan, itu gitu. Jadi kita harus menyesuaikan kita di mana sih kalau kita di sini di mana berarti ya? Termasuknya wilayah apa negeri kita ya? Tengah-tengah lah ya, antara gunung dan laut. Nah, kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman berarti kalau sekarang kan zamannya internet lah, ya enggak? Digital, era digital. Jadi apa-apa memang, maaf nih Bu, nah HP ini nggak bisa lepas nih dari anak-anak. Karena memang udah zamannya. Yang ada gimana kita menuntun anak biar tepat dalam penggunaan HP. Tapi kalau sampai melarang sama sekali, mungkin akhirnya nggak tepat lagi. Karena memang udah zamannya seperti itu, beda dengan kita dulu. Itu gambaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Nah ini ada beberapa miskonsepsi kontrol yang kadang kita salah paham. Ya, salah paham oleh guru. Nah ini ada miskonsepsi tentang kita guru itu menganggap ilusi ya, berilusi guru itu mengontrol murid. Nah di sini saya akan mengilustrasikan. Coba Mas Tatan berdiri dulu, Mas Tatan maju ke sini. Kemudian Mbak Sesa minta tolong di depan. Coba Mbak Sesa, saya ingin bertanya, hal apa yang paling berharga dalam hidupnya Mbak Sesa? Yang paling satu aja, yang paling berharga. Mungkin suami, keluarga. Nah, ini tulis keluarga ya Mbak. Keluarga. Nah, ini Mbak Sesa pegang. Pegang erat-erat. Karena ini adalah barang berharganya Mbak Sesa. Apakah Mbak Sesa itu bisa serta-merta memberikan dengan cuma-cuma ke orang lain? Nah, sekarang tugas Mas Tatan. Bagaimana caranya merayu Mbak Sesa mendapatkan keluarganya ini? Misalnya anaknya mau jadi mantunya, misalnya kayak gitu ya. Misalnya loh, tapi Mbak Sesa mungkin punya prinsip nggak mau besanan sama Mas Tatan, misalnya kayak gitu ya. Coba dirayu sebentar Mas Tatan. Selamat pagi Mbak Sesa. Apakah boleh pinjam apa yang dipegang itu? Loh, kok cuma pinjam enak banget? Karena saya hanya pengen melihat saja tanpa memiliki. Oh melihat? Iya. Oh, berarti dilihat aja. Iya. Apakah boleh saya memegang itu? Oh tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh dipegang sama orang lain. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, ini hanya ilustrasi saja ya Bapak Ibu. Nah, monggo duduk boleh? Iya, coba
Menurut Bapak Ibu, ketika pun Mas Tatan bisa mendapatkan tadi barang berharganya Mbak Zaza, itu yang penentunya siapa? Mas Tatan kayak yang rayuannya gombal gitu ya, rayuannya yang sebegitunya, atau Mbak Zazanya? Penentunya Mbak Zazanya ya. Jadi Mbak Zazanya adalah yang menentukan mau ngasih apa enggak. Kalaupun rayuannya itu sebegitunya, wis nanti kalau mau jadi besan saya, mau tak belikan rumah, mau dibelikan mobil misalnya gitu ya. Kalau Mbak Zaza nggak ngasih ya enggak gitu. Nah ini yang dimaksud guru mengontrol murid. Jadi kita tuh nggak bisa ngontrol murid, termasuk Mas Tata itu nggak bisa ngontrol Mbak Zaza. Karena keputusan final itu di Mbak Zaza mau ngasih apa enggak gitu. Sama dengan murid kita. Kita itu tidak bisa memaksa murid kita berubah. Yang ada kita bisa menuntun. Kalau Mas Tata tadi merayu ya, tapi nggak bisa maksain. Maksudnya yang kadang kita salah miss gitu ya, miskonsepsinya di situ. Begitu itu gambaran saja. Jadi ketika ada misalnya murid yang bermasalah kayak gitu ya, ternyata kita tuh nggak bisa mengubah mereka. Yang ada kita menuntun mereka agar berubah. Karena yang bisa merubah diri mereka sendiri adalah siswa. Oke, kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita misalnya anak-anak ini siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Dapat permen nih dari Bu Guru nih, ada Silver Queen misalnya gitu. Ternyata selama ini yang kita lakukan, saya sendiri pribadi ya, menganggap itu sesuatu yang bagus. Ada reward gitu kan untuk siswa. Ternyata setelah membahas ini, reward jadi sebuah hukuman juga buat anak. Tidak baik intinya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang hukuman dan penghargaan gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Hukum nggak boleh, penghargaan nggak boleh. Nah, nanti kita bahas sampai segitiga restitusi. Oke, kemudian ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga salah. Tadi memberi penghargaan saja kita nggak benar gitu ya, apalagi mengkritik atau menghukum gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa nggak bisa. Yang tadi diilustrasikan, kita nggak bisa maksain. Oke, next. Nah ini antara teori kontrol. Sebenarnya teori kontrol ini untuk membuat kita emosinya lebih stabil ketika menghadapi siswa-siswa yang istimewa, begitu ya. Biar stabil itu gimana? Misalnya gini loh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita maksain gitu ya. Pandangan kita kalau misalnya kamu itu datang tepat waktu, besok kamu jadi orang sukses kayak gitu kan. Nah itu kita nggak bisa maksain pandangan itu. Yang ada biar kita emosinya agak stabil, ada teori kontrolnya, yaitu kita hanya bisa berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Jadi anak itu juga punya pandangan lain, nggak cuma kita doang gitu loh. Kita punya pandangan nanti kamu sukses, tapi dia juga punya pandangan lain. Yang dia intinya pandangan lainnya itu dia juga mungkin pengen maksain ke kita juga, sama dengan kita pengen maksain ke dia gitu ya. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kan kita sering gitu ya, oh dasar ke Aldo senenge bolos misalnya gitu, itu kesalahan besar. Nah biar kita terkontrol emosinya, di sini ada teori kontrol bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Jadi Aldo juga ada tujuannya. Ketika misalnya Aldo itu membolos, dia ada tujuan yang mau dia capai. Cuma kita belum ngerti. Nah itu nanti terus gimana? Masa mau kita turutin? Tidak. Nanti kita ada solusi-solusinya, begitu ya. Kemudian ini makanya saya juga memanggil Bapak kesiswaan sengaja. Kemudian karena saya mau mepetin nih, karena biar ini bisa diseminasi kalau bisa ke seluruhnya. Gitu, karena ini kalau saya bilang baru, buat saya pribadi juga baru, mungkin buat teman-teman juga baru. Maksudnya ini kan tidak harus jadi CGP, kalau bisa juga ilmu ini dapat semua gitu ya. Nah kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya nggak bisa tadi ya ilustrasinya ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain juga itu ilusi yang salah. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ini sebaiknya ada kolaborasi. Misalnya kita memaksa, misalnya Aldo kamu harus berangkat ya gitu kan. Mungkin kolaborasi, ada diskusi antara kita dan Aldo misalnya kayak gitu ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah sekarang yang kita pikirkan adalah win-win solusi. Menang-menang.
siswa ya dapat, kita juga dapat. Kita juga bisa mengubah siswa, siswa juga bisa menemukan dirinya yang benar. Gitu ya, jadi win-win solusi. Kalau misalnya yang biasanya kita lakukan, menang kalah. Jadi itu jadi kita pemenangnya kalau dia udah nurut kan gitu kan. Tapi bagi dia kan, dia nurutin karena mungkin ada ancaman dari kita, nanti masuk poin dan sebagainya gitu ya. Oke, next. Nah ini kita ke disiplin positif. Di sini menurut Gosen, itu apa disiplin positif? Itu menyatakan bahwa arti dari disiplin sendiri itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi enggak luas-luas ya. Hanya sebenarnya disiplin itu sederhana belajar. Kemudian berasal dari akar kata yang sama juga disiple atau murid atau pengikut. Ya, pengikut. Nah, kayak tadi murid biar ngikutin kita itu gimana? Karena kita nggak bisa merubah kan, hanya kita bisa menuntun, ngikutin apa yang kata kita. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Intinya ketika mereka berubah memang dari diri dia sendiri, ngerti, oh saya berubah. Misalnya Aldo tadi berubah nggak bolos lagi, ya dia yang ngerti. Tujuannya apa sih? Bukan dari paksaan kita ya, atau mungkin takut karena hukuman gitu ya. Oke, next. Jadi ada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri. Ini beberapa motivasi perilaku manusia. Seperti kata sendiri nggak harus siswa. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya mungkin awal-awal kita finger. Ya enggak? Awal-awal kita finger itu loh. Itu kan untuk menghindari hukuman biar mungkin nggak dipotong TPP kayak gitu kan. Itu namanya motivasi manusia gitu ya. Salah satunya itu, nggak harus siswa sih, kita kan juga kadang kayak gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kadang motivasinya penghargaan. Misalnya saya ikut lomba nih, biar dapat penghargaan, biar dapat reward misalnya. Ternyata dari sekolah dapat reward nih kalau ikut lomba, itu salah satu motivasi lain. Kemudian ini sebenarnya motivasi yang paling tinggi, yang paling bagus motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya ketika Aldo berubah, karena dia sadar betul, oh iya aku salah. Harapannya seperti itu, maksudnya jadi ketika kita menangani siswa yang khusus, harapannya finalnya begitu. Bukan karena dia takut hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi karena dia ngerti, dia mau gimana sih. Tujuan dia sendiri mau ngapain buat diri dia sendiri. Oke, next. Nah ini, ternyata tadi kan semua ini ada tujuannya ya. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau ada siswa yang aneh-aneh, ternyata dia ada kebutuhan dasar yang nggak dipenuhin. Nah kebutuhan dasar ini 5 ini. Yang pertama itu survival, bertahan hidup. Ya misalnya kan papan, sandang, pangan, begitu ya. Misal nih ada anak-anak, misalnya sarapan bersama, ternyata dia nggak bawa tapi ngerebut punya temennya. Nah itu kan kemungkinannya berarti apa? Dia punya kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, yaitu apa? Pangan. Ya enggak? Mungkin dari rumah nggak disiapin sama ibunya. Jadi perilaku anak yang menurut kita negatif itu pasti ada latar belakangnya. Mungkin salah satu kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak terpenuhi, mungkin dari rumah atau mungkin lingkungan gitu ya. Kemudian cinta kasih. Ya, cinta kasih atau kasih sayang. Kita semua di sini juga butuh kasih sayang. Jadi ketika mungkin ada anak-anak perilakunya aneh, mungkin dia memang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia butuh. Jadi mungkin di sini akhirnya cari perhatian kita, begitu ya, dengan berbuat yang menurut kita itu kenakalan, begitu ya, atau negatif. Kemudian kebebasan. Nah, kadang kan ada nih siswa kita lagi kita ajar, Bu izin Bu keluar, Bu mau ke kamar mandi Bu, gitu ya. Dia butuh kebebasan mungkin, ya dari rumahnya itu. Mungkin dia dikekang orang tuanya dan lain-lain. Kemudian juga penguasaan. Kadang ada siswa yang, ya siapa yang bisa? Saya Bu. Saya Bu, butuh pengakuan, penguasaan. Gitu ya. Ada juga yang kebutuhannya seperti itu. Atau kita sendiri lah. Kalau misalnya saya merasa aneh, berarti Budia kebutuhan dasar sing kurang apa nih? Bisa bertanya seperti itu ya. Itu Budia kurangnya apa nih? Oh, Budia kurang kasih sayang, begitu mungkin ya. Kemudian kesenangan, itu juga termasuk kebutuhan dasar yang sering healing-healing gitu kan. Itu berarti kebutuhan dasar yang dominan mungkin kesenangan, begitu ya. Oke, next. Nah, sekarang coba ya,
ini ada kasus. Coba Bapak Ibu nanti analisis kasus ini. Termasuk dia tuh punya kebutuhan dasar yang kurang itu apa. Ini ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan bisa. Kesenangan bisa ya. Ya, kemudian ini ibu guru tidak menyampaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, butuh diperhatiin gitu ya. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Kira-kira apa? Kebebasan. Jadi besok lagi kalau ada siswa yang bermasalah kita cari dulu, kon butuh apa? Kamu butuh apa nih gitu ya. Ada yang kurang nih berarti nih dari rumah misalnya kayak gitu ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Pengakuan penguasaan tadi ya, penguasaan tadi ya. Oke, next. Nah, ini 5 posisi kontrol yang pasti salah satunya pernah kita kerjakan. Ya, posisi kontrol. Maksudnya posisi kontrol itu ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, misalnya siswa kita tuh memposisikan diri sebagai apa? Penghukumkah? Ya, pembuat rasa bersalahkah? Atau memposisikan sebagai teman? Atau memposisikan sebagai pemantau atau manajer. Masih itu bergradasi ya. Yang paling bagus jadi manajer, yang paling buruk itu penghukum, dan itu bergradasi dari yang paling buruk sampai yang terbaik gitu ya. Berarti terbaik kedua kan pemantau. Begitu nggih. Nah, ini di sini penghukum. Kalau penghukum itu biasanya mungkin saya sering juga ya. Tapi nanti setelah dapat ini saya berusaha insaf sedikit demi sedikit begitu. Iya, saya berusaha untuk berubah lah. Dan kita semua harapannya begitu ya. Kalau penghukum biasanya dari gesture tubuh aja udah kelihatan seperti menghardik. Kamu itu terlambat terus, gitu kan? Kamu terlambat terus, kamu memang nggak pernah benar, misalnya gitu. Itu ada efek negatifnya. Satu, tidak merubah perilakunya, bahkan akan menguatkan. Kamu terlambat terus, dia jadi nggak masalah bagi dia. Wis sering digayami, udah sering dimarahin, udah saya terlambat nggak masalah. Akhirnya terlambat terus, menguatkan karakternya. Yang dulunya terlambat, akhirnya terlambat terus. Kemudian biasanya ada dendam. Siswa jadi dendam sama kita. Jadi efeknya nggak bagus, gitu ya. Itu penghukum, itu efek yang paling buruknya itu sudah tidak mengubah, ada dendam di antara kita. Begitu ya. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, misalnya kita kayak gini, kamu nggak kasihan ya sama ibu, kamu kok terlambat terus, nanti ibu loh yang ditegur kepala sekolah, kan wali kelasnya ibu, nggak kasihan kamu sama ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nanti siswa kita itu akan merasa rendah diri. Dan itu juga tidak akan merubah karakternya. Karena apa? Ketika dia berbuat lagi, yang dia lakukan adalah berbohong ke kita. Ya, dia akan berbohong ke kita. Kemudian teman. Nah, ini sebagai teman. Kalau kita kadang bayangin kalau kita sebagai teman, dia akan fan-fan saja. Mungkin bisa mendengerin kita ya. Ternyata juga itu tidak baik. Misalnya gini, hai guys, kok terlambat lagi ya? Misalnya gitu, kamu kok terlambat lagi? Wah, kenapa kamu? Misalnya gitu kan. Nah, itu juga efeknya ada negatifnya. Kenapa? Mungkin dia akan nurut misalnya sama Mas Tatan yang menggunakan posisi kontrol teman. Sama Mas Tatan nurut nggak pernah telat di pelajarannya. Tapi sama guru lain akhirnya telat karena motivasinya masih eksternal. Atau mungkin ketika misalnya Mas Tatan suatu saat mengecewakan dia akan ngomong, ih kirain Pak Tatan bisa jadi temanku. Nah gitu loh. Ya, karena motivasinya eksternal. Itu juga nggak baik. Kemudian kalau pemantau, ini ada hitung-hitungannya. Misalnya ada siswa terlambat pelajaran saya 15 menit. Saya akan ngomong kalau saya jadi pemantau. Nah, kamu terlambat 15 menit ya. Nanti istirahat kita jam 10. Nah, waktu istirahat jam 10 sampai jam 10.15. Berarti kamu nggak istirahat. Nanti untuk menggantikan keterlambatan kamu yang 15 menit tadi. Nanti di 15 menit tadi, ya, di 15 menit yang tadi kamu gantikan, nanti kamu mengerjakan soal-soal ya. Seperti yang tadi temenmu kerjakan pas kamu belum masuk. Itu pemantau. Nah, ini yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Ya, kalau manajer itu
biasanya kita berdiskusi, berdialog dan memberi kebebasan anak untuk mencari solusinya. Menurut kamu biar kamu nggak terlambat lagi, kira-kira kamu mau gimana? Misal mungkin anak ngomong, saya nanti nyetel alarm Bu, misalnya kayak gitu ya. Dan harus dihubungkan sama keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas memang penting untuk dibuat. Sebenarnya saya pengennya ngundangnya juga wali kelas. Ya karena keyakinan kelas memang untuk menuju ke manajer restitusi itu keyakinan kelas dulu ada. Walaupun kita udah, cuma kan kemarin kan dadakan ya. Kemarin dadakan nempel, nggak ngerti jalurnya loh maksudnya untuk membuat keyakinan kelas. Oke, next. Ini contoh dari posisi penghukum. Ya. Posisi penghukum. Bukan. Amit. Sebentar ya. Mungkin saya coba. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Apakah itu kita? Bukan ya, di sini nggak ada. Kita semua adalah baik. Nah sekarang coba Bapak Ibu, ini saya akan membagikan sticky note ya. Silakan Bapak Ibu tulis. Selama ini kita sudah menggunakan posisi kontrol yang mana kira-kira bisa lebih dari 1 menjawabnya sejujur-jujurnya. Ini tidak usah dikasih nama. Ini hanya buat refleksi kita, biar kita tahu. Kalau saya jujur pernah jadi penghukum juga. Jadi ketika saya ngerti, oh ternyata selama ini saya penghukum ya, berarti saya harus berubah nih, gitu ya. Ini nanti diisi ya, ditulis aja, nanti ditempel di tembok ini Bapak Ibu. Monggo diisi. Orang ngumpul banyak. Pilih sini ya, Nis. Kali ini manajer, coba ini yang manajer. Oh posisi 5 ya. Slide. Nanti yang udah bisa ditempel di tembok depan. 3 Mbak. Ya. Harus saya digambar. Nunggu. Enggak usah kasih nama. Aib. Oke, kalau sudah ditempel di depan sini nggih Bapak Ibu, biar sambil olahraga nggak ngantuk. Tempel di sini. Monggo. Bisa ditempel? Nggak usah kasih nama. Itu hanya buat refleksi. Sampai sini aja. Ternyata Bapak Ibu rapi. Walaupun temboknya besar tetapi tetap diurutkan. SMA 1 gitu loh. Oke, saya bacakan ya.
Ini ada yang sebagai teman, kemudian membuat merasa bersalah. Berarti kita sering mengiba-iba ya. Kemudian teman, pemantau, manajer. Wah, Masya Allah ini sudah ada yang jadi manajer. Kemudian teman, penghukum, juga teman. Terus ada yang banyak yang teman ya. Kita sekarang karena kita dihadapkan oleh ramah anak. Jadi terpaksa kita jadi teman. Kemudian tapi ternyata itu belum tepat juga. Kita yang paling tepat sebagai manajer itu juga tidak menyalahi ramah anak. Kemudian ini ada lagi pemantau, ada yang manajer juga. Berarti beberapa dari kita sudah bagus lah. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kebanyakan teman nih sama membuat rasa bersalah. Penghukum juga ada termasuk saya. Yang manajer itu juga banyak. Terima kasih ya teman-teman ya. Itu refleksi dari kita. Tepuk tangan ya buat kita semua. Berarti mulai berpikir ya, kira-kira penasaran nggak? Berarti kalau ada anak bermasalah mau kita apain nih kayak gitu ya. Nah oke, kita lanjutkan. Nah ini penghargaan dan hukuman yang tadi saya ceritakan ternyata tidak selamanya itu baik buat siswa. Karena apa? Ternyata pengaruhnya ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Sehingga dia misalnya kita selalu menghukum atau selalu memberi penghargaan. Kalau penghargaan berarti dia ketergantungan, kalau nggak ada yang menghargai dia atau memberikan reward, dia tidak akan berbuat sebaik itu gitu ya. Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif seperti tadi ceritanya. Kemudian mengurangi ketepatan. Misalnya anak itu harusnya berekspresi lebih, berkarya lebih, berinovasi lebih, gara-gara penghargaan dia mandek. Gitu ya, karena motivasinya ekstrinsik. Kemudian penghargaan itu juga merupakan hukuman. Akhirnya membuat dia mandek sih inovasinya. Kemudian itu juga merusak hubungan. Kenapa? Coba kalau misalnya, ya ini Rina sudah benar ya, padahal sana benar juga, tapi nggak kita kasih reward, kan bisa merusak hubungan. Kita pergi ternyata kono tukaran. Bisa saja seperti itu ya. Jadi penghargaan juga bisa berefek merusak hubungan. Next. Nah ini coba Bapak Ibu tebak-tebakan yuk. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman jelas ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Buatan parang ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad baik hati tidak pernah menghukum seperti itu. Kemudian murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya ya ketika sudah merusak ya berarti konsekuensinya harus gantiin. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya disimpan dulu jawabannya, nanti ada kuncinya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, coba Bangsa. Jawabannya adalah, nah itu dia. Ya, yang terakhir karena pas PJOK ya memang dia harus lari gitu ya. Jadi bukan hukuman tapi konsekuensinya. Oke, next. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, apapun konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman gitu ya. Ini bisa dibaca. Kalau hukuman tuh anak akhirnya membenci gitu loh, membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi dia akan menghargai. Kemudian ada paksaan. Kalau hukuman kita cenderung memaksa kan. Tapi kalau misalnya konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kamu kayak gini berarti nanti konsekuensinya begini. Dia bisa mikir juga gitu kan. Oh iya aku salah. Kemudian dan seterusnya itu ada ya. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Kalau itu nanti mematuhi peraturan. Kemudian nanti kalau hukuman membuat anak marah gitu ya, nggak terima tapi malah marah. Kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan juga, efeknya pokoknya negatif. Kemudian kalau yang konsekuensi itu masih ada nggak bagusnya gitu ya. Mereka seolah-olah kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman juga kan perasaannya kan, dan seterusnya. Makanya nanti ada langkah yang tepat lah untuk mengatasi seperti ini. Next. Nah, apa itu restitusi? Nah, kita udah mulai masuk nih. Restitusi itu salah satu tahapan untuk melangkah kita menyelesaikan solusi-solusi ya. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ini, kembali ke arah yang baik, ya, kelompok yang baik dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ketika udah nggak terlambat lagi, benar-benar sesadar-sadarnya, bukan karena penghargaan atau bukan karena hukuman. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang tadi saya jelaskan sedikit untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia sendiri yang ngomong, aku mau jadi gimana sih gitu loh. Dia sendiri yang mikir, dia sendiri yang cari solusi. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, next. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi nggih, bukan prostitusi. Nah, ini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan juga. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kita nawarin, kamu mau ngapain gitu ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian dianggapnya cara yang paling baik ya ini ya. Terus fokus pada karakter siswa. Kemudian itu menguatkan juga, fokus pada solusi, terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya seperti ini. Dia nggak merasa terasing, nggak merasa dia yang paling buruk gitu ya. Oke, next. Ice breaking lagi. Masih senam otak. Masih harus fokus. Ya. Fokus. Mas Tatan bisa fokus. Mas Zainal bisa fokus. Oke. Masih ada clue. Kalau tadi clue-nya itu bumi itu bulat. Nah, sekarang clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Sampun. Ya, clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Saya kasih contoh nih. Kalau orang pertama Bu Nunik, orang ketiga Mas Zainal, maka orang kedua Mas Zainal, maka orang ketiga itu Bang Roy. Itu contoh satu ya. Satu aja ya contohnya. Dua. Oh, dua. Saya lagi. Jika orang pertama Pak Ahmad, orang kedua Mas Zainal, maka orang ketiga itu Mas Tatan. Udah ya, fokus. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Oke? Pertanyaan saya. Jika orang pertama itu Bang Roy, orang kedua itu Mbak Rizka, maka orang ketiga? Salah. Salah. Ingat, jangan lupakan orang ketiga. Ulangi ya. Jika orang pertama Bu Nunik, orang kedua Bang Roy, maka orang ketiga? Salah. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Saya kasih contoh lagi ya. Jika orang pertama itu Mbak Nisa, orang kedua Bu Agris, maka orang ketiga Mas Haris. Itu benar. Jangan. Clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Itu clue-nya loh ya. Tadi kan teman-teman udah dapat clue tadi loh. Bumi itu bulat, terus teman-teman mikir, oh yang bulat-bulat yang mana sih kan gitu kan. Nah ini jangan lupakan orang ketiga. Yes. Lagi tanya apa lagi? Contoh. Contoh, oke. Jika orang pertama itu saya, orang kedua itu Mbak Emi, maka orang ketiga? Salah. Jangan lupakan orang ketiga. Sudah nyerah. Belum nyerah. Lagi contoh. Jawabannya apa? Perhatikan jawaban saya juga ya. Jika orang pertama itu Mbak Emi, orang kedua itu Mbak Dita, maka orang ketiga itu Bu Agris. Itu contoh. Satu lagi. Satu gagal sampun nggih. Nanti saya kasih bocoran. Ingat, jangan lupakan orang ketiga loh ya. Kita jangan mudah melupakan. Jika orang pertama itu Bang Ca, orang kedua Bang Roy, maka orang ketiga? Salah. Saya kasih kesimpulan ya.
Kan saya tadi bilang, jangan lupakan orang ketiga. Berarti mau menyebut siapapun harus nyebut orang ketiga. Karena nggak boleh ngelupain itu. Jadi jawabannya siapapun boleh. Orang ketiga adalah Mas Zinal. Orang ketiga adalah Bu Nunik. Orang ketiga adalah Mbak Zaza. Oh alah, ya paham. Sudah paham? Coba saya lagi ya. Jika orang pertama Bu Agris, orang kedua Mas Ferry, maka orang ketiga? Orang ketiga. Nah itu baru ya. Bapak Ibu semua sudah melupakan orang ketiga. Udah oke, next. Mana sih lu yang Ini fokus ya, fokus. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Iya, keluarnya jempol. Oke, Bapak Ibu, kita keyakinan ya. Keyakinan kelas yang mungkin belum kita yakini. Benar apa enggak, Bapak Ibu? Kemarin bikin tapi nggak ngerti buat apa sih? Iya enggak? Iya kan? Kemarin kita sempat bikin ya, setiap kelas ya, wali kelas ya. Tapi ngapain? Dan sebenarnya untuk membuat keyakinan kelas itu ada step-stepnya. Enggak serta-merta ujuk-ujuk ada keyakinan kelas. Nah, sekarang kita definisikan dulu keyakinan kelas itu apa. Ini menurut Gosen, itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, tadi sebenarnya udah sekelebat udah ini ya. Atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri seseorang ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi walaupun amat banyak peraturan nih, ya enggak, ketika belum ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, itu maka belum terlalu, yang restitusi tadi belum bisa kita jalanin. Gitu ya. Jadi harus ada keyakinan dulu. Makanya setelah ini harapan saya sebenarnya diseminasi pengennya nanti yang Pak Canif itu gantian orangnya biar semuanya paham gitu ya. Pengennya semuanya akhirnya terutama wali kelas itu dapat dulu keyakinan kelas yang sesungguhnya, bukan yang dadakan ya. Dengan step-step yang ada dan semua siswa paham. Kebetulan kemarin saya juga sudah coba ya di kelas 11-2 untuk membentuk keyakinan kelas. Nah ini next dulu. Nah ini jadi sebelum membuat keyakinan kelas memang ada peraturan kelas dulu. Ya, atau peraturan sekolah, dan ini ruang lingkupnya enggak sesempit itu. Kita juga bisa menerapkan ini di rumah dengan anak-anak kita. Ya, restitusi ini bisa kita terapkan, termasuk kita ya bikin keyakinan dengan anak kita di rumah. Mungkin rapat keluarga kecil gitu ya, kita bikin keyakinan kita mau gimana nih, gitu loh. Yakin semua sepakat seluruh keluarga, terus ya memang ditempel itu perlu. Ya ditempel yang kemarin anak-anak bikin apa itu ya, di dinding itu memang perlu. Biar selalu ingat gitu ya, keyakinannya sudah disepakati bersama. Nah ini dari peraturan itu meluas, nanti akhirnya bisa jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau sudah jalan maka nanti akan terbentuk lingkungan yang positif, harapannya seperti itu. Dengan ketika sudah terbentuk lingkungan positif nanti akan menjadi budaya positif. Itu goalnya seperti itu, sesuai dengan tadi judul diseminasi. Oke, next. Nah ini sebelum ke sini ya, ini saya kasih contoh dulu nih. Kalau peraturan, misalnya berlalu lintas lah, kita kan ada aturan tuh. Wajib menggunakan helm, ya enggak? Itu kan peraturannya harus kita ikuti. Tapi menurut keyakinan kita sendiri itu ngapain sih pakai helm? Menurut Bapak Ibu apa? Keamanan, keselamatan. Nah, seperti itu loh. Jadi enggak serta-merta hanya peraturan tok yang harus kita ikuti, tapi kita juga yakin sendiri. Ya, oh iya saya pakai helm biar selamat, biar aman. Jadi enggak ada polisi pun, atau kita keluar hanya jarak dekat pun, kita pakai helm karena kita punya keyakinan. Nah harapannya kita menerapkan itu di anak-anak kita. Jadi nggak hanya sekedar peraturan nih Pak Ahmad. Jadi nanti ini saya sengaja mepetin Pak Ahmad, karena ini manajer sekolah yang bisa menggerakkan kita semua. Kalau saya tidak bisa, saya menggerakkan diri sendiri itu sudah Masya Allah ya. Nah jadi ini Pak Ahmad, nanti harapannya ini untuk GPKP setelah peraturan sudah ada Bapak, nanti next selanjutnya itu membuat keyakinan. Mungkin kalau untuk Pak Ahmad keyakinan sekolah, atau bahkan mungkin untuk guru sendiri juga ada keyakinan guru mau gimana nih, saling menghargai misalnya begitu ya.
dan seterusnya. Nanti keyakinan kelas ada sendiri. Mungkin kalau saya bukan wali kelas, saya juga bisa bikin keyakinan, yaitu kelas matematika, gitu ya. Itu bisa. Jadi bisa diperluas, bisa kita terapkan di rumah juga untuk keyakinan. Oke, nah sekarang nih, kayak tadi contohnya ya, pakai helm keyakinannya biar selamat gitu ya. Nah sekarang kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinannya apa? Ya, kerapian secara umum rapi begitu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain? Nyaman. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran? Iya, ya bisa juga tanggung jawab pada diri atau orang lain gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Bully nih. Keselamatan, kenyamanan juga bisa. Keselamatan, bully kan baik fisik atau psikis ya. Itu kan keselamatan secara umum gitu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Ya, keselamatan, kesehatan juga begitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib, ya. Atau menghargai orang lain. Kemudian menggunakan masker? Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, oke. Nah itu, ya. Itu jadi kita akan mengarahkan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Dia yakin sendiri, kamu mau ngapain? Kamu nggak buang sampah biar apa? Biar sehat. Nah itu biar anak paham sendiri. Oh ya biasanya biar sehat, bukan hanya serta-merta untuk mengikuti peraturan yang ada. Monggo Pak Ahmad, barangkali ada perlu. Oke, terima kasih. Ya. Nah ini langkah-langkah membuat keyakinan Bapak Ibu yang mungkin nanti tahun ajaran baru ya mungkin ya, atau mungkin semester baru juga bisa. Jadi begitu masuk kelas nanti sama anak-anak kita, biar anak itu terkesannya nggak diatur, tetapi dia meyakini sendiri gitu ya. Dan kita bisa nanti pakai ketika sudah menggunakan segitiga restitusi itu kita melakukan tagihan tentang keyakinan. Nah ini yang pertama kita berdiskusi dulu memunculkan peraturan-peraturan kelas. Langsung ke video aja biar saya. Bentar ya, saya tampilkan video keyakinan kemarin saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semuanya ceria ya? Iya. Tidak ada yang mengantuk? Ya, semuanya sepertinya terlihat bahagia seperti Ibu. Nah, oke. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin kalian pernah dengar ya? Nggak apa-apa. Nah sekarang kita mau membuat. Nah step-stepnya untuk membuat keyakinan kelas, nanti Ibu akan tampilkan barcode ke Mentimeter, di mana di dalam Mentimeter itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab, gitu ya. Jadi nanti kalian sebutkan dulu peraturan-peraturan apa sih yang mau kita sepakati di kelas ini, begitu ya. Oke. Nah sebelum kita melanjutkan, Ibu sepertinya butuh bantuan nih untuk nanti menuliskan hasil dari diskusi kita. Siapa coba yang bisa bantu? Ya, oke Rina, terima kasih. Nanti ditulis ya Mbak. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya di pelajaran matematika. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu ada step-stepnya. Nah, di mana nanti kalian jawab saja di Mentimeter yang nanti barcode-nya sudah saya siapkan. Nah, silakan kalian semua scan dulu barcode-nya. Udah? Nanti silakan, udah keluar ya? Coba pertanyaannya apa di situ? Sudah muncul pertanyaan? Iya. Oke, silakan. Yang peraturan kelas silakan kalian isi. Menurut kalian peraturan-peraturan kelas apa saja yang harus kita lakukan di kelas bersama pelajaran saya? Coba menurut kalian apa sih?
Misalnya tidak ribut di kelas atau apalah, terserah kalian, menurut kalian sendiri. Coba kalian tulis ya. Memang agak lama. Sudah? Ayo, silakan, ini udah ada yang masuk. Udah diketik. Udah di send. Udah dikirim, silakan. Ya, oke, sudah ditulis ya kalian ya di sini. Jika tidak masuk kelas, oke, tidak mengganggu teman. Kemudian tidak boleh ada forum dalam forum. Terus tidak membuli teman, tidak membuang sampah di laci. Ini ada juga tidak membuli teman sama banyak yang dibully ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak terlambat masuk kelas, tidak ribut di kelas. Gitu ya. Nah, oke, sekarang setelah peraturan-peraturan, coba kali ini hampir sama ya, sama-sama kita jadiin satu ya. Seperti tadi, tidak terlambat masuk kelas, kemudian ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang membuat yang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di laci, itu sesuatu yang sama ya. Oke, sekarang gimana caranya peraturan-peraturan itu kita ubah kalimatnya jadi positif. Kalau tidak membuang sampah itu kan kalimat negatif ya. Kira-kira peraturan yang pertama tadi tentang apa? Tentang tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya? Kalimat positifnya? Ya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Mbak, ini minta tolong di ini ya, Mbak. Ditulis di slide. Tadi berarti ini. Oke, kalimat positif silakan ditulis. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian peraturan apa lagi yang tadi yang sudah kalian tetapkan? Tidak terlambat masuk kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Ya? Ya, berangkat tepat waktu. Tulis. Kemudian apa lagi? Oke Bapak Ibu, itu tadi gambaran membuat keyakinan kelas ya. Jadi sebelum ke keyakinan kelas, kita itu membuat peraturan dulu. Nanti kan anak-anak bilang tidak membuang sampah, tidak terlambat. Nah, kemudian step selanjutnya kita membuat kalimat positif. Jadi tidak membuang sampah berarti membuang sampah pada tempatnya. Kita ubah ke kalimat positif, ngajak anak-anak seperti itu. Nah, setelah sudah menjadi kalimat positif, baru kita mengajak anak-anak berpikir tentang keyakinan seperti tadi. Tidak membuang sampah pada tempatnya, keyakinannya menjaga kebersihan atau untuk kesehatan, begitu ya, untuk kesehatan dan seterusnya. Kemudian setelah jadi keyakinan, kita tanyain ke anak-anak, perannya mau apa nih? Saya sebagai guru dan siswa itu untuk menjalankan keyakinan itu mau ngapain? Contohnya tadi siswa kan bilang, ya Bu, jangan tidak terlambat lagi, misalnya gitu ya. Nanti anak yang ngomong sendiri. Nah, setelah itu kemudian yang terakhir untuk keyakinan ini kita melakukan secara berkala refleksi. Udah jalan belum? Gitu ya. Saya juga bilang sama anak, coba nanti secara berkala ya kita evaluasi, refleksi, udah jalan apa belum? Kalau misalnya ada yang lupa sesekali hilaf, kan kalau diingatkan dia lebih menerima lah. Kalau memang itu keyakinan kelasnya. Ya, next. Nah, ini slide soy. Nggih, monggo. Nah, inilah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi finalnya di sini ya kita ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus anak itu kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti saya ada contohnya di mana yang pertama itu langkah ini harus dijalani. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Contohnya misalnya terus tidak di depan umum ya. Jangan di kelas untuk iniin anak. Kita bawa ke ruangan kita, misalnya ke kantor, baru kita ngomong empat mata.
Dan langkah ketika sudah datang, anak-anak sudah datang, nanti ditanya, kita menstabilkan identitas dia dulu. Kita bilang misalnya setiap orang memang punya kesalahan, gitu ya. Setiap orang memang punya kesalahan. Kemudian kita juga bilang ibu juga pernah salah dan sebagainya. Jadi dia tidak merasa jadi terdakwa. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita kupas. Kamu melakukan itu motivasinya apa? Kenapa kamu merokok? Misalnya gitu loh. Kenapa kamu merokok? Nanti dia kan ngomong, saya merokok dipengaruhi teman, misalnya gitu ya. Itu validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Nah kalau belum bikin keyakinan kita kan nggak bisa tanya. Anak juga bingung nanti akhirnya. Gitu ya. Menanyakan keyakinan. Nah menurut kamu, misalnya pertanyaan gitu ya. Ini kita pakai segitiga restitusi. Yang terakhir nanti kita tanya menurut kamu, yang kamu lakukan sudah memenuhi keyakinan kelas kamu belum? Nanti kan dia jawab, belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Misalnya gitu, untuk menjaga kesehatan misalnya, ya misalnya dalam kesehatan atau keselamatan. Begitu nggih. Nah, itu segitiga restitusi. Next. Nah, ini saya tampilkan, ini saya ada kasus di sekolah kita banyak kasus. Berapa ini ke? Jam 7.50 Bu. Oh ya wes, kamu terlambat nanti sebelum mau hujan ketemu ibu dulu ya. Iya Bu. Silakan sekarang masuk dulu. Oke. Nike tahu kenapa Nike saya panggil? Karena saya terlambat masuk sekolah Bu. Oh, Nike, memang dari rumah berangkat jam berapa? Tadi saya berangkat dari rumah itu jam 7 Bu. Nike tahu sekolah kita itu masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Terus kemudian Nike dari rumah jam 7. Kira-kira kalau masuknya jam 7, kemudian Nike dari rumah jam 7, menurut Nike apakah Nike bisa datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat masuk sekolah Bu. Oke, Nike, di sini kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dan setiap manusia pasti punya kesalahan, ibu pun punya kesalahan. Nah, sekarang pasti Nike punya alasan kenapa Nike datang terlambat. Saya terlambat gara-gara bangun kesiangan Bu tadi pagi. Mengapa Nike bangun kesiangan? Semalam saya tidur sampai larut malam, akhirnya terlambat masuk sekolah dan semalam juga saya bermain HP sampai larut malam. Jadi Nike datang terlambat ke sekolah karena Nike tadi malam bermain HP sehingga bangunnya kesiangan, itu ya? Iya Bu. Oke. Menurut Nike, apakah Nike terlambat hari ini udah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya sendiri. Terus masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa saja? Masih Bu, salah satunya yaitu tidak terlambat masuk ke sekolah. Baik, jika Nike masih ingat keyakinan kelas kita, maka menurut Nike punya rencana apa biar ke depan Nike tidak terlambat lagi? Kedepannya saya akan tidur lebih awal dan mengurangi penggunaan HP pada malam hari. Kemudian saya akan meminta tolong ke kakak saya untuk membangunkan saya di pagi hari agar tidak terlambat masuk sekolah. Kapan kira-kira Nike mau memulainya? Malam ini Bu. Oke, Nike bagus. Nah, Ibu doakan semoga niat baik Nike itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kedepannya biar Nike itu selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini.
Oke, terima kasih ya Nike. Kamu sudah Oke, itu Bapak Ibu nggih. Tadi udah jelas ya dari tahapan-tahapan dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir itu menanyakan keyakinan. Terus ini ada 2 kasus saya contohkan. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dinemukan sebuah swab di kelas yang ditaruh di bawah tumpukan buku. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya, ulangan kalian ya. Ini bagi siapa saja yang merasa punya ini, nanti jam istirahat ketemu Bu Guru ya. Gitu ya. Oke, sekarang fokus lagi untuk mengerjakan ulangan. Isi Bu. ya Nabil. Ya duduk. Apa? Ini Bu, jadi gini. Tadi sebenarnya yang punya vape yang ditanyakan itu vape-nya saya Bu. Oh, punya Nabil. Oke, terima kasih Nabil. Nabil udah berani jujur lah. Ya, tadi Nabil yang membawa vape itu yang ditemukan di kelas. Nah, vape atau kan sama aja ya, dan dilarang itu dibawa ke sekolah. Namanya manusia tuh tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Ya, alasan Nabil itu fresh ketika misalnya habis rokok atau nge-vape gitu kan, yang mungkin bisa dipahami oleh ibu. Cuma untuk mengalihkan fresh kita kan tidak harus dengan merokok, ada cara lain ya, misalnya kita mungkin wudhu, sholat, begitu kan, banyak cara lah yang bisa Nabil lakukan selain merokok. Motivasinya Nabil itu apa nge-vape? Awalnya dulu teman-teman saya kan pada nge-vape Bu. Terus lama-lama saya nyoba, akhirnya sampai sekarang saya ketagihan Bu. Di kelas kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau coba Nabil sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, coba sebutkan Nabil. Ya, yang pertama tidak boleh terlambat saat sejam belajar. Yang kedua, tidak boleh makan atau minum minuman yang berat dalam kelas. Yang ketiga, tidak boleh membawa barang-barang jenis rokok atau vape. Oh, baik. Kalau Nabil sudah tahu. Oke Bapak Ibu, ini juga melakukan 3 langkah restitusi tadi ya, segitiga restitusi. Kemudian ini ada testimoni atau pendapat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nike Syaudike Faris dari SMA Negeri 1 Soli. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Budi Ayu adalah sangat senang, karena saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu solusi dari tidak terlambat ke sekolah lagi. Saya janji setelah ini saya tidak akan terlambat masuk sekolah lagi. Terima kasih. Oke, itu yang pendapatnya Nike ya, yang tadi terlambat. Kemudian ini Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nabil Ubadah